Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Baiklah, di kesempatan yang spesial ini, saya akan membagikan materi super penting nih tentang 25 prinsip dasar dalam mengelola keuangan agar terhindar dari kesulitan finansial dan bisa meraih kebebasan finansial di masa depan. Menarik bukan? Jadi materi kali ini bakalan sangat bermanfaat banget loh untuk memperbaiki kebiasaan mengelola uang kita sehingga bisa tercapai financial freedom. Apalagi prinsip-prinsipnya sangat sederhana dan mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh, karena begitu banyak manfaatnya, makanya saya sampaikan ya agar teman-teman sekalian juga bisa menerapkan prinsip keuangan ini dan rasakan dampak positifnya. Apalagi kondisi ekonomi sekarang sedang tidak menentu, maka penting banget untuk mulai disiplin mengelola keuangan pribadi agar finansial tetap sehat. Jadi siap-siap ya guys. Sediakan buku catatan dan pulpen untuk mencatat poin-poin pentingnya. Oke, tanpa perlu menunggu lama lagi, kita mulai saja materinya. Pertama-tama adalah prinsip yang sangat mendasar yaitu 1. Pastikan pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Hal ini penting untuk menghindari defisit anggaran setiap bulan. Buatlah anggaran realistis, prioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan, dan batasi pembelian barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Dengan begitu, Anda dapat menyisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Dua, buatlah anggaran bulanan. Anggaran memungkinkan Anda untuk merencanakan, melacak, dan mengendalikan keuangan dengan lebih baik. Alokasikan dana untuk berbagai kategori pengeluaran. Anggaran juga memudahkan Anda mengidentifikasi peluang penghematan. 3. Tabunglah uang untuk masa depan. Menyisihkan sebagian uang secara rutin untuk ditabung sangat penting. Hal ini membantu Anda mengumpulkan dana cadangan untuk berbagai tujuan, seperti pendidikan, liburan, hingga pensiun. 4. Investasikan tabungan dengan bijak. Setelah menabung, investasikan dana Anda agar memperoleh imbal hasil. Pilih instrumen investasi sesuai profil risiko dan jangka waktu investasi Anda. Kelola secara rutin untuk memastikan investasi tetap menguntungkan. 5. Hindari skema cepat kaya yang berisiko tinggi. Banyak penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tapi penuh risiko. Sebaiknya dihindari dan fokus pada instrumen investasi yang terbukti dan well-regulated. 6. Pantau dan kelola investasi secara rutin. Investasi perlu dipantau kinerjanya agar tetap profitable. Lakukan rebalancing portofolio investasi jika perlu. Ini penting untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi jangka panjang. 7. Konsultasikan keputusan penting dengan penasihat profesional. Sebelum membuat keputusan investasi besar atau mengambil pinjaman, konsultasikan dengan perencana keuangan. Mereka dapat memberi masukan objektif untuk memperkecil risiko kesalahan. 8. Hiduplah dengan hemat dan bijaksana menggunakan sumber daya. Hidup hemat berarti menggunakan uang, waktu, tenaga, dan sumber daya lain secara bijak. Seperti hormat yang gemar mengumpulkan makanan, kita perlu memanfaatkan sumber daya dengan efisien. 9. Hindari utang yang dapat memberatkan keuangan. Utang dapat membebani keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Prioritaskan mengangsur cicilan tepat waktu dan segera lunasi begitu mampu. Hindari menggunakan kartu kredit berlebihan hingga sulit dilunasi. 10.
Kerja keraslah untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan merupakan motor penggerak roda keuangan. Maksimalkan potensi diri dengan terus mengasah kemampuan dan etos kerja. Cari peluang untuk meningkatkan penghasilan dari waktu ke waktu. Sebelas, siapkan dana darurat untuk menghadapi hal tak terduga. Dana darurat sangat penting untuk mengantisipasi biaya tak terduga, seperti biaya medis atau kehilangan pekerjaan. Simpan dana darurat senilai minimal 6 bulan pengeluaran rutin Anda. 12. Tetapkan tujuan keuangan jangka panjang. Menetapkan tujuan jangka panjang, seperti pendanaan pendidikan anak atau persiapan pensiun, penting untuk memandu keputusan keuangan sehari-hari. Tujuan panjang juga mendorong kita lebih giat menabung dan berinvestasi. 13. Diversifikasi sumber pendapatan. Jangan bergantung pada satu sumber penghasilan saja agar arus kas tetap stabil. Bangun income stream tambahan dari investasi, bisnis sampingan, atau penghasilan pasif lainnya. 14. Jangan agungkan harta kekayaan. Mengejar uang bukan tujuan utama hidup melainkan alat mencapai tujuan. Kekayaan finansial tidak menjamin kebahagiaan atau kesuksesan. Seimbangkan antara kejar materi dan kejar makna hidup. 15. Amalkanlah derma atau filantropi. Berderma dan berbagi dengan sesama bukan hanya tindakan mulia, tapi juga dapat memberikan manfaat tak terduga bagi dermawan itu sendiri. 16. Bersyukurlah dan puas dengan apa yang dimiliki. Merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki penting untuk menghindari sikap konsumtif yang pemborosan. Syukuri karunia Tuhan dan nikmati setiap momen dalam hidup. 17. Kuasailah pengetahuan keuangan. Terus mengasah pengetahuan tentang manajemen keuangan pribadi penting agar bisa membuat keputusan bijak dan memaksimalkan kesejahteraan finansial Anda. 18. Lihat peluang di tengah krisis. Situasi krisis kerap melahirkan peluang bisnis dan investasi yang menguntungkan bagi mereka yang jeli. Waspadai, besut, dan manfaatkan momentum peluang tersebut. 19. Hiduplah secara sederhana. Hidup boros jarang membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, hidup sederhana, hemat, dan tidak berlebihan justru membuat kita lebih menikmati hal-hal kecil dalam hidup. 20. Hindari penjaminan utang orang lain. Menjadi penjamin utang kerabat atau rekan kerja dapat berisiko besar. Jika yang berutang gagal bayar, Anda tetap harus melunasi. Pikirkan masak-masak sebelum setuju jadi penjamin. Yang ke-21, jauhi kecanduan judi. Judi dan taruhan adalah jalan pintas menghabiskan uang. Peluang menang biasanya kecil dan kerugian bisa besar dan tak terkendali. Jauhi segala bentuk judi dan taruhan. 22. Bangun komunitas saling membantu. Bergabung dalam komunitas positif yang saling mendukung penting untuk berbagi pengetahuan, inspirasi, dan saling bantu meringankan beban hidup. 23. Buat rencana pengelolaan keuangan sehari-hari. Selain merencanakan masa depan, penting juga membuat rencana pengeluaran bulanan agar penggunaan dana rutin tetap terkendali dan efisien. 24. Kurangi risiko investasi saat memasuki usia pensiun. Mendekati masa pensiun, sebaiknya kurangi porsi instrumen investasi berisiko tinggi.
Fokuskan portofolio pada investasi yang aman dan likuid untuk mendanai kebutuhan sehari-hari. 25. Terus menghasilkan penghasilan tambahan. Walaupun sudah pensiun, Anda masih bisa mencari penghasilan tambahan dari hobi, bisnis sampingan, sewa properti, atau investasi berpendapatan tetap. Hal ini penting agar keuangan tetap sehat di masa tua nanti. Nah, itu dia tadi 25 prinsip dasar dalam mengelola keuangan pribadi agar terhindar dari masalah finansial dan menggapai kesejahteraan di masa depan. Semoga informasi ini bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih bijaksana lagi dalam setiap pengambilan keputusan keuangan. Jangan lupa terapkan prinsip-prinsip ini dalam keseharian ya. Oh iya, kalau kalian suka dengan materi ini jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya agar bisa terus update konten-konten menarik lainnya. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.